Pernahkah kamu membeli barang yang belum ada, tapi dibayar lunas di awal? Itulah akad salam, sistem jual beli yang sudah dikenal sejak zaman Nabi, dan hingga kini masih menjadi solusi utama dalam dunia pertanian, perdagangan, bahkan pre-order digital. Tapi tidak sesederhana itu. Akad salam punya syarat ketat agar adil dan bebas dari riba. Yuk kita pelajari bagaimana Islam mengatur jual beli masa depan dengan penuh kepastian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yasihhu salamu halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'ita. Jual beli salam atau akad pemesanan barang sah dilakukan secara langsung, tunai maupun dengan penundaan waktu. Jika terpenuhi 5 syarat berikut. Akad salam adalah bentuk jual beli yang barangnya diserahkan belakangan atau tertunda, sementara uang dibayar di awal atau tunai. Ini adalah pengecualian dari kaidah umum dalam jual beli, di mana lazimnya barang dan pembayaran dilakukan secara langsung atau tunai. Akad ini sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian dan perdagangan, khususnya saat petani atau produsen membutuhkan modal untuk menghasilkan barang. Sementara pembeli siap membayar di awal untuk menerima barang di kemudian hari. An yakuna mutbuton bisifati. Yang pertama, barangnya harus terukur atau terperinci dengan jelas sifatnya, spesifikasi lengkap, misalnya ukuran, berat, kualitas, warna, jenis, dan lain-lain. Wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Yang kedua, barangnya harus dari satu jenis yang tidak tercampur dengan jenis yang lain. Barangnya berasal dari jenis murni, tidak tercampur dengan jenis lain. Misalnya gandum murni, bukan campuran. Walam yadkhuluhul naru liihalatihi. Dan yang ketiga, barang tersebut belum mengalami perubahan karena api, yaitu belum dimasak, dibakar, atau diproses dengan panas. Belum diproses dengan api hingga berubah bentuk, misalnya belum dimasak, digoreng, atau dibakar. Contohnya gandum mentah boleh disalamkan, tapi roti tidak boleh karena sudah dipanggang. Wa an la yakuna muayyinan. Dan yang keempat, barang itu tidak boleh merupakan barang tertentu atau muayyan. Dalam akad salam, barang yang dijual tidak boleh tertentu atau muayyan. Misalnya, saya pesan beras dari gudang sebelah itu, atau saya pesan kambing yang sedang terikat di kandang sana. Karena salam adalah jual beli barang pesanan yang belum diserahkan, maka barang harus bersifat umum, cukup dijelaskan dengan sifat, yaitu jenis, ukuran, kualitas. Tidak boleh berupa barang yang telah ditentukan atau ditunjuk saat akad. Mengapa tidak boleh? Karena jika barang sudah ditentukan, itu bukan berarti jual beli salam lagi, melainkan jual beli barang tertentu, dan ini mensyaratkan serah terima langsung dalam akad. Salam itu akad utang barang yang belum ada fisiknya saat akad. Contoh yang dibolehkan, saya beli darimu 1 ton beras jenis IR64, kualitas premium, kadar air 14% dengan pembayaran sekarang dan penyerahan 1 bulan lagi. Contoh yang tidak dibolehkan, saya beli 1 ton beras dari tumpukan karung yang di pojok itu ya. Walamin muayyinin. Dan yang kelima, tidak berasal dari barang tertentu. Tidak berasal dari sumber tertentu secara pasti. Misalnya, saya pesan 50 kg gandum dari karung yang ini ya, tapi serahkan bulan depan. Itu juga tidak sah, karena asal barangnya sudah ditentukan dari karung tertentu, padahal belum diserah terimakan. Kenapa tidak boleh muayyan atau ditentukan fisiknya? Karena akad salam adalah jual beli barang pesanan, bukan jual beli barang tunai. Jadi yang dibeli adalah barang yang belum ada saat akad, tapi dideskripsikan dengan jelas. Kalau sudah ditunjuk barangnya atau sumbernya, berarti itu bukan akad salam lagi, tapi akad biasa. Contoh sah, saya beli 1 kuintal gandum dengan deskripsi putih, kering, bersih, kualitas ekspor. Serahkan 2 bulan lagi. Sah karena belum ditentukan barangnya, hanya sifatnya saja. Contoh yang tidak sah. Saya beli gandum dari karung ini untuk dikirim bulan depan. Tidak sah karena itu min muayyan dari barang tertentu yang ditunjuk. Intinya, akad salam adalah akad jual beli yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, karena memberikan kemudahan kepada produsen untuk mendapatkan dana dan kepada pembeli untuk mendapatkan barang sesuai kebutuhan di masa mendatang. Namun, agar tidak terjadi kecurangan atau sengketa, syarat-syarat di atas harus dipenuhi secara ketat. Tsumma li sihhatis salami fihi thamaniyatu syara'ita. Kemudian, untuk sahnya akad salam terdapat 8 syarat, yaitu
an yasrifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisyifatil lati yakhtalifu biha tsamanu. Yang pertama, hendaknya penjual menjelaskan sifat barang setelah menyebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang dapat mempengaruhi harga. Menyebutkan sifat barang setelah jenis dan macamnya. Setelah menentukan jenis dan macam atau tipe barang, misalnya gandum merah, kurma ajwa, penjual harus menyebutkan sifat-sifat yang mempengaruhi harga, seperti kualitas bagus atau sedang atau rusak, warna, ukuran, kelembapan, kering atau basah, dan lain-lain. Tujuannya agar tidak ada penipuan atau perselisihan ketika barang diserahkan. Wa an yudhkara qadruhu bima yunfil jahalata anhu. Yang kedua, menyebutkan takaran atau ukurannya dengan cara yang menghilangkan ketidaktahuan atau ketidakjelasan tentang barang tersebut. Menentukan kadar atau ukuran barang secara jelas. Misalnya menyebutkan berat, kilogram atau gram, volume atau liter, jumlah atau potong atau unit, dan lain-lain. Contoh, 5 kilogram tepung terigu kualitas premium. Tidak sah jika hanya menyebut banyak tepung karena tidak jelas. Wa in kana muajjalan dzikra waqtu muhillihi. Dan yang ketiga, jika barang itu diserahkan secara tangguh, tidak langsung, maka harus disebutkan waktu jatuh temponya. Menyebut waktu jatuh tempo penyerahan barang. Jika akad salam muajjal atau tertunda, waktu serah barang harus jelas, seperti 1 bulan dari sekarang atau pada tanggal 1 Ramadan. Ini untuk menghindari ketidakpastian. Wa an yakuna mawjudan 'indal istihqaqi fil ghalibi. Yang keempat, barang yang dijual harus umumnya tersedia atau ada saat waktu penyerahan tiba. Barang harus umumnya tersedia saat waktu penyerahan. Barang tidak boleh langka atau musiman yang belum tentu ada saat jatuh tempo. Contohnya, tidak sah memesan mangga yang hanya panen 3 bulan lagi tapi belum pasti tersedia. Sah memesan beras yang tersedia sepanjang tahun. Wa an yudhkara mawdi'u qabdihi. Dan yang kelima, menyebutkan tempat penyerahan barang. Menyebutkan tempat penyerahan barang harus ditentukan di mana pembeli akan menerima barang. Misalnya di pasar kota A atau di gudang pembeli, agar kedua pihak tidak berselisih di kemudian hari. Wa an yakunat tsamanu ma'luman. Yang keenam, harga atau uang yang dibayarkan harus diketahui secara jelas. Harga harus jelas, tidak boleh samar, harus diketahui besarnya, misalnya 5 juta, jenis mata uang, dan bentuk pembayaran, tunai atau hutang. Wa an yataqabadu qabla tafarruqi. Dan yang ketujuh, harus dilakukan serah terima atau pembayaran antara kedua belah pihak sebelum mereka berpisah dari majelis akad. Serah terima atau uang dilakukan sebelum berpisah. Pembayaran atau uang harus dilakukan langsung saat akad salam, sebelum kedua pihak berpisah dari majelis transaksi. Ini penting, karena salam adalah jual beli uang dengan barang yang belum ada, maka harus dibayar di muka agar tidak jadi riba. Wa an yakuna aqdu salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Yang kedelapan, akad salam harus bersifat final atau langsung sah, dan tidak boleh ada syarat khiyar atau opsi pembatalan akad. Akad harus langsung dan tidak boleh disertai khiyar syarat. Akad salam harus final, tidak boleh digantung dengan syarat, seperti kalau saya cocok besok saya beli, atau saya beli kalau teman saya setuju. Akad seperti ini tidak sah untuk salam. Wallahu a'lam bishawab.